Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Humaydi, MPD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Maulidia dan teman saya Nita Haliza. Materi kami pada kali ini adalah konsep dan peranan evaluasi pembelajaran dan kerangka dasar dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang pertama, konsep evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang mengandung kata dasar value atau nilai. Kata value atau nilai dalam istilah evaluasi berkaitan dengan keyakinan bahwa sesuatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah, kuat atau lemah, cukup atau belum cukup, dan sebagainya. Secara umum, evaluasi diartikan sebagai suatu proses mempertimbangkan suatu hal atau gejala dengan mempergunakan patokan-patokan tertentu yang bersifat kualitatif, misalnya baik tidak baiknya. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam rangka memperoleh pengetahuan baru yang dikehendaki dengan menggunakan berbagai media, metode, dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, evaluasi pembelajaran kegiatannya termasuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua. Pertama, yakni memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai berbagai tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan umum kedua, yakni mengukur dan menilai efektivitas mengajar serta berbagai metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Selain tujuan umum tersebut, evaluasi juga memiliki beberapa tujuan khusus. Pertama, merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program pendidikan. Kedua, mencari dan menemukan berbagai faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan siswa dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat menemukan jalan keluar. Berikutnya, manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling atau BK. Keempat, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Terakhir, prinsip evaluasi pembelajaran. 1. Prinsip berkesinambungan. 2. Prinsip menyeluruh. 3. Prinsip objektivitas. 4. Prinsip validitas dan reliabilitas. 5. Prinsip penggunaan kriteria. 6. Prinsip kegunaan. Selanjutnya, yang kedua adalah peranan evaluasi pembelajaran. 1. Pengembangan untuk pengembangan suatu program pendidikan yang meliputi program studi, kurikulum, program pembelajaran, desain belajar mengajar, yang pada hakikatnya adalah pengembangan dalam bidang perencanaan. 2. Akreditasi. Evaluasi juga berfungsi untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini, dan terus dapat dilaksanakan terus. Atau sebaliknya, program itu harus diperbaiki atau disempurnakan
Evaluasi itu sendiri kaitannya dengan pembelajaran akan berpengaruh terhadap apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Dengan demikian, kegiatan evaluasi sangat penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan siswa maupun guru dalam belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran berperan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi proses pembelajaran yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kerangka dasar evaluasi pembelajaran. 1. Kerangka dasar tujuan pendidikan dan penilaian hasil belajar. Kerangka tujuan pendidikan dibagi menjadi ke dalam 3 domain, yaitu 1. Kognitif domain atau ranah kognitif, 2. Afektif domain atau ranah afektif, dan 3. Psikomotor domain atau ranah psikomotor. 2. Prinsip-prinsip dasar merumuskan taksonomi Bloom. A. Prinsip metodologi. Perbedaan yang besar telah merefleksi kepada cara-cara guru dalam mengajar. B. Prinsip psikologi. Taksonomi hendaknya konsisten fenomena kejiwaan yang ada sekarang. C. Prinsip logis. Taksonomi hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. Dan yang terakhir yaitu D. Prinsip tujuan. Tingkatan-tingkatan tujuan tidak selaras dengan tingkatan-tingkatan nilai. A. Struktur original taksonomi Bloom sebelum direvisi. 1. Ranah kognitif. Tujuan kognitif atau ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom 1956, bahwa segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. 2. Ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai. 3. Karakteristik syarat evaluasi pembelajaran. 1. Validitas alat ukur. 2. Reliabilitas. 3. Objektivitas. 4. Praktikabilitas. 5. Ekonomis. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu domain hasil belajar, sistem belajar, proses, hasil belajar, dan kompetensi. Menurut Benjamin S. Bloom 1956, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu 1. Domain kognitif. A. Pengetahuan. B. Pemahaman. C. Penerapan. D. Analisis. E. Sintesis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Domain afektif. 1. Kemampuan menerima. 2. Kemampuan menanggapi atau menjawab. 3. Menilai. 4. Organisasi. Domain psikomotor. 1. Program pembelajaran. 2. Proses pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu 3. Hasil pembelajaran. Nah, itu tadilah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.